Saat ini sama-sama kita lihat di layar kaca, saudara, ini adalah kondisi terkini dari kawasan Monas, Jakarta. Ini jadi titik kumpul dan juga akan menjadi titik utama dari para masyarakat ataupun juga peserta aksi damai yang akan bergabung dan menunjukkan solidaritasnya. Kita lihat untuk panggung utama juga sudah disiapkan, memang sudah sejak beberapa waktu yang lalu, dan tujuannya sebenarnya sama, bahwa peserta aksi ingin menunjukkan solidaritasnya dan tuntutannya adalah agar bisa dihentikan penindasan, penyerangan, dan bisa melakukan gencatan senjata antara Israel dan juga Palestina. Untuk aksi damai pada hari ini dilakukan secara terbuka, artinya siapapun masyarakat yang mau bergabung menunjukkan solidaritasnya dipersilahkan untuk hadir di kawasan Monas. Dan aksi damai ini rencananya juga akan digelar sekitar dari jam 6 pagi ini sampai jam 10. Diawali dengan nanti akan ada aksi long march, mulai titik startnya dari kawasan Monas, kemudian nanti akan menuju ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia dan kembali ke Monas lagi. Dan karena aksi damai bela Palestina lintas agama ini dibuka secara terbuka, siapapun bisa hadir. Disampaikan juga sebelumnya oleh panitia, jika ada masyarakat yang juga mau hadir bisa menggunakan atribut agamanya masing-masing. Tapi yang dilarang adalah menggunakan atribut bernuansa politis, karena tujuannya hari ini adalah menunjukkan solidaritasnya untuk Palestina. Dan sejumlah tokoh ataupun juga pejabat publik direncanakan hadir, mulai dari misalnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang kemarin juga sudah dikonfirmasi lewat juru bicara Kementerian Luar Negeri. Kemudian juga rencananya akan ada Menteri Agama Yakut Holil Qomas, lalu ada juga Menko PMK Muhadjir Effendi juga direncanakan hadir, beberapa dari Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian juga dari Ketua MPR RI Bambang Susatyo juga rencananya akan hadir. Akan kita pantau terus, saudara, dan karena jumlah dari peserta juga diperkirakan akan semakin bertambah, sehingga rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional. Untuk pertama mengikuti bagaimana rekayasa lalu lintas dari Car Free Day, tapi nanti ketika ada long march dan juga jumlah massa aksi sudah semakin banyak, nanti akan disesuaikan lagi oleh tim gabungan yang sudah bertugas. Kurang lebih tadi kalau disampaikan tim jurnalis Kompas TV yang ada di lapangan sekitar 3.000 tim gabungan tergabung dari polisi, TNI, dan juga dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta.